Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rifati. Saya perawat dari Universitas Karya Wisata Semarang. Di sini saya akan melakukan pengkajian nanti dengan memberikan beberapa pertanyaan terkait peran Ibu sebagai kader posyandu lansia, Ibu. Sebelumnya mohon maaf saya menyita waktu Ibu untuk bertemu di sini, mengganggu aktivitasnya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia ya. Baik. Di sini posyandu lansia kadernya ada berapa, Bu? Kurang lebih itu ada tiga. Tiga itu setiap RT 3 atau mungkin satu RW terdiri dari 3 kader, Bu? Setiap RW itu ada 3 kader. Setiap RW ada 3 kader, Iya. Bu. Terkait perannya sendiri itu untuk kegiatan posyandu lansia, apakah sudah direncanakan dan apakah dari kadernya itu ikut dalam membuat perencanaan terkait kegiatan lansia maupun kegiatan posyandu lansia yang akan dilaksanakan, Bu? Untuk kita sendiri itu kadang ikut serta, Mbak. Jadi nanti setiap 3 bulan sekali itu nanti akan mengadakan rapat buat itu posyandu lansianya. Berarti ada rapat. Terus untuk Ibu sendiri, apakah Ibu pernah datang ke rumah warga yang memiliki lansia? Ibu datang ke rumah melakukan penyuluhan langsung terhadap lansia maupun keluarganya. Apakah Ibu pernah melakukannya ataupun kader yang lain pernah melakukan hal seperti itu atau sudah terprogram, Bu? Sudah sih, Mbak, sering kadang buat lansia yang jarang-jarang ikut itu kita datangin ke rumahnya. Berarti itu kegiatannya berkunjung-kunjung ke rumah-rumah warga ya, Bu ya? Oke. Terus itu di desa ini itu kan biasanya ada kayak pengajian seperti itu, biasanya juga ada tahlilan gitu. Apakah Ibu ataupun kader yang lain melakukan penyuluhan langsung terhadap beliau? Biasanya yang rutin ikut kan itu ibu-ibu lansia ya, karena kan mungkin sudah tidak bekerja di rumah, jadi banyak yang lebih datang ke acara-acara pengajian tahlilan seperti itu. Apakah pernah Ibu? Pernah. Kita itu bekerja sama Kesmas, nanti kita datengin waktu ada pengajian, ada acara-acara yang kebanyakan saya kadang kita ngadain juga gitu, ikut dan memimpin gitu. Berarti bekerja sama ya, karena kan pihak puskesmas yang lebih paham dan mengetahui terkait untuk kesehatan lansia ya, seperti itu ya. Berarti kalau untuk kegiatan seperti itu apakah juga dilakukan tes kesehatan terhadap para lansia seperti itu, Bu? Iya, melakukan tes juga kayak pengecekan tekanan darah, pengecekan gula darah, terus ada juga kolesterol, itu kadang ada. Banyak sekali kegiatannya. Aktif berarti di sini. Ya itu biasanya berapa bulan sekali Bu dilakukan hal seperti itu, kegiatan seperti itu, Bu? Kadang-kadang itu 3 bulan sekali sih, Mbak, kalau biasanya kalau kita. Terus kan untuk kader lansia sendiri itu apakah ada data pencatatan terkait para lansia di sini sakitnya apa saja, terus yang datang yang enggak itu kan ada datanya atau enggak, Bu? Ada, Mbak, ada. Nanti kalau itu bakal nyatetin siapa yang datang, siapa yang enggak. Kalau nanti yang enggak datang, kitanya yang datangin mereka. Itu. Berarti ada datanya semua gitu, para lansia di sini, lansia yang sehat, yang sakit. Itu ketika datang kader sendiri atau didampingi sama pihak puskesmas? Didampingi, Mbak. Enggak mungkin kader sendiri. Terus untuk para lansia kan banyak, kadang ada yang ikut aktif seneng, kadang ada juga yang nggak suka kumpul, nyuwun sewu, kadang juga males untuk datang jauh. Lansia kan jalannya kadang juga ada yang sudah sakit. Terus peran kader untuk menggerakkan para lansia
supaya aktif datang ke kegiatan posyandu itu seperti apa Bu? Apakah melibatkan keluarganya atau didatangi saja seperti itu biar kalau nggak datang ya sudah nggak datang terus atau seperti apa Bu? Kalau kita itu ngerangkul keluarga Mbak buat agar orang tuanya lansianya itu kalau bisa diantar, kalau sekiranya nggak bisa jalan atau gimana diantar, kalau sekiranya memang parah ya kita datangi gitu Mbak. Seperti itu. Terus untuk keluarga yang memiliki lansia sakit itu peran dari kader sendiri itu seperti apa untuk keluarganya supaya tetap bisa memberikan pelayanan kesehatan terhadap lansianya. Sederhananya merawat keluarganya lansia yang sakit biar tetap sehat terawat itu dari kader sendiri di sini tuh seperti apa programnya Bu? Kita melakukan edukasi buat keluarga buat bagaimana cara merawat lansia yang sakit, kayak sakit DM itu gimana, kalau hipertensi itu gimana, nanti kita bakalan edukasi pihak keluarga gitu. Baik, ini saya simpulkan Ibu, berarti di sini setiap RW ada minimal 3 kader. Terus ada rapat setiap 3 bulan sekali untuk merencanakan kegiatan kedepannya seperti apa, posyandu lansia dibuat seperti apa supaya lansianya itu senang, bahagia. Terus juga kader aktif ketika ada pengajian, tahlilan para ibu-ibu yang mayoritas biasanya kebanyakan lansia itu kader bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk melakukan penyuluhan dan cek kesehatan Ibu. Tadi cek kesehatannya ada tensi, gula, kolesterol, biasanya asam urat juga ada. Terus kader mendatangi rumah-rumah baik penyuluhan kepada lansianya secara individu, penyuluhan terhadap keluarga, melibatkan keluarga untuk aktif juga ya mengantarkan keluarganya, merawat keluarganya seperti apa, ada edukasinya juga, ada data juga yang dari kader ya, data pasien yang lansia yang sehat, lansia yang sakit, yang aktif dan nggak aktif, nanti kader yang jemput bola mendatangi. Berarti ini dari data ini pertanyaan terus dijawab Ibu itu di sini untuk kader lansianya sangat aktif ya Bu, bagus nggih. Terprogram, terencana, terus juga kerjasamanya dengan pihak puskesmas juga bagus nggih. Semoga semakin berkembang dan bisa dilanjutkan dan juga dikembangkan. Semoga lansianya juga semakin sehat, produktif. Untuk tindak lanjutnya di sini kadernya sudah bagus, saya tidak perlu memberikan masukan atau arahan, mungkin juga lebih ditingkatkan lagi untuk screeningnya terhadap lansia itu supaya lansianya tetap produktif, sehat. Untuk senam lansia apakah di sini dilakukan Bu? Kadang-kadang sih Mbak. Baik, saya akhiri pertemuannya. Untuk terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Mohon maaf mengambil waktunya. Assalamualaikum Bu.